Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa na'udzubika min syarri hadzal yaum. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan-kebaikan pada hari ini, dan kami memohon kepadamu dari segala keburukan-keburukan yang akan terjadi pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini tentang lanjutan dari profil binatang anjing. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wa kaifa antum idza zamanun yakunul amir fihi kal asad wal hakim fihi kadhi'ab al am'at wa tajiru fihi kal kalbi al halor wal mu'minu bainahum kasyatil walha bainal gonami laisa laha ma'wa fa kaifa halu syatin baina asadin wa dhi'abin wa kalbin. Dalam hadis tersebut baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bagaimanakah kira-kira apabila telah terjadi di suatu zaman kehidupan orang mukmin di tengah-tengah pemerintah yang akhlaknya seperti singa? Siapa yang kuat, ia yang menang. Siapa yang lemah, tentu ia ditelan. Lalu baginda Rasul bertanya lagi, wal hakimu fihi kadhi'ab al am'at. Bagaimanakah kehidupan suatu zaman apabila di suatu negara hakim-hakim yang mengadili di pengadilan, yang menjadi panglima pengadilan bukanlah hukum, melainkan hakim itu sendiri, yang mana pada saat itu hakim-hakim diibaratkan seperti anjing hutan yang sangat buas. Wa tajiru fihi kal kalbil haror, dan pada saat itu para pelaku ekonomi atau para pedagang akhlaknya diibaratkan seperti anjing-anjing yang lapar. Kalau anjing yang lapar bisa kita perhatikan, yang penting kenyang, tidak peduli makanan itu dari mana. Begitupun pedagang-pedagang menjelang akhir zaman seperti sekarang ini, ada juga para pedagang yang tidak memperdulikan kesehatan konsumennya. Kadang-kadang bangkai ayam yang tidak layak, tidak boleh dijual, ternyata dijual. Sama halnya dengan meracuni orang-orang mukmin tersebut. Karena pedagang-pedagang di akhir zaman sebagian ada yang berperilaku demikian. Seperti anjing yang lapar. Yang penting bisa kenyang sendiri, tidak mempedulikan kesehatan orang lain. Juga harus kita perhatikan, apabila pemerintah dalam zaman tersebut diibaratkan seperti singa, hakim-hakim yang mengadili di pengadilan seperti anjing hutan, dan para pelaku ekonomi diibaratkan seperti anjing-anjing yang lapar. Sedangkan kehidupan orang mukmin seperti domba-domba yang sangat lemah. Domba yang sangat lemah hidup di tengah-tengah singa, hidup di tengah-tengah anjing hutan. Maka pada saat itu mukmin akan tidak berdaya, seakan-akan kejahatan menguasai segalanya dan kebenaran selalu ditindas. Itulah yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang detik-detik dunia akan berakhir atau dunia akan runtuh. Akan terjadi di suatu negara, pemerintah seperti singa, para pelaku ekonomi seperti anjing-anjing lapar, dan hakim-hakim yang mengadili di pengadilan bukan lagi berpatokan pada hukum. Seharusnya yang jadi panglima dalam pengadilan adalah hukum. Tapi sebaliknya pada saat ini ada juga sebagian pengadilan yang melakukan panglima hukum itu bukanlah hukum, tapi hakim itu sendiri. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, pada suatu ketika
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda. Kata Abu Darda, suatu ketika Baginda Rasul sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya yang lain. Tiba-tiba ada seekor anjing yang masuk ke tempat sholatnya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Baginda Rasul sujud, anjing itu meronta-ronta ingin menyentuh kaki Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anjing itu alhamdulillah tidak bisa, kaki-kakinya, tubuhnya anjing tidak bisa menyentuh daripada kaki Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang keadaan sujud. Sampai mati anjing tersebut, meronta-ronta sampai mati, tidak mampu menyentuh kaki Baginda Rasulullah SAW. Akhirnya setelah selesai sholat, Baginda Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Manida'a ala hadzal kalbi." Wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang berdoa untuk anjing ini yang akan mengganggu sholat saya? Dan tiba-tiba anjing ini tidak menyentuh kaki saya dan sampai mati anjing ini. Siapakah yang mendoakan untuk kebinasaan anjing ini? Maka para sahabat bersabda, yang berdoa tadi aku lihat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Baginda Rasul bertanya, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, doa apakah yang engkau panjatkan sehingga saat aku sujud anjing itu akan menjilatku dan akan menyentuh kakiku saat aku sujud? Anjing itu tidak mampu menyentuh kakiku sampai-sampai anjing itu mati. Doa apakah yang engkau panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bersabda, "Aku hanya berdoa dengan doa ini sehingga alhamdulillah doaku diijabah, sehingga anjing itu tidak menyentuh dan tidak membatalkan sholatmu ya Rasulullah." Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas membaca doa yang ia panjatkan, "Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram ikfini hadzal kalba bima syi'ta." Maka setelah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas membaca doa demikian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad da'awtallaha bismihil a'zam." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau sangat tepat sekali, engkau telah berdoa dengan menyebut nama-nama Ismul A'zam, alladzi idza du'iya bihi ujiba. Dan ketahuilah, saat engkau berdoa dengan menggunakan membaca lapad-lapad Ismul A'zam, nama-nama Allah yang diagungkan, segala permintaanmu akan diijabah. Wa idza su'ila bihi utiya. Dan apabila engkau meminta dengan Ismul A'zam ini, maka engkau akan diberi sesuatu yang engkau harapkan. Sahabat Sena Rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dari kedua kisah ini kita bisa mengambil manfaat bahwa walaupun ada salah satu hadis, semakin jauh zaman dari zaman Rasulullah bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mempunyai seorang pemimpin yang akhlaknya seperti singa dan hakim-hakim pengadilan seperti anjing hutan, dan para pelaku ekonomi, para pedagang mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku anjing-anjing yang lapar yang tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Yang penting untung, biarpun orang lain buntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.